Oke, mari kita selami ini. Halo para penjelajah muda, selamat datang di catatan lapangan kita kali ini. Wah, saya bener-bener antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas salah satu teka-teki geologi yang paling bikin garuk-garuk kepala. Siapin ransel dan jurnal kalian ya, karena kita mau ngeliat sesuatu yang ya bisa dibilang menentang semua logika dasar yang biasa kita pelajarin di sekolah. Ini bukan sekedar teori biasa loh, kita bakal bener-bener nyemplung ke jantung fenomena alam yang luar biasa dan ngeliat gimana dunia yang tersembunyi di bawah tanah bisa memutarbalikkan apa yang ada di permukaan secara harfiah. Coba deh kalian bayangin, pernah kepikiran nggak gimana kalau ada sebuah danau yang malah mengering tepat pas hujan lebat mulai turun? Mustahil kan? Maksudnya logika normal kita selalu bilang gini, hujan turun, danau penuh. Musim kemarau datang, danau menyusut terus kering. Tapi nih, di Kecamatan Totikum Selatan, ada sebuah misteri geografis yang kerjanya tuh benar-benar terbalik. Kita bahkan bongkar jurnal lapangan kita hari ini buat nyari tahu gimana alam bisa mainin trik sulap sebesar ini dan kenapa apa yang kita lihat di atas tanah nggak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya lagi terjadi di bawah sana. Bagian 1, Misteri Danau Terbalik, sebuah teka-teki geografis. Nah, ayo kita mulai kumpulin fakta-fakta lapangan yang kedengerannya nggak masuk akal ini. Percaya deh, rentetan fakta di Danau Tendetung ini bakal bikin kalian mikir ulang soal semua hal yang kalian tahu tentang siklus air. Sekarang coba perhatiin baik-baik perbandingan yang kontras banget ini. Pas matahari lagi terik-teriknya dan musim kemarau panjang datang, kondisi di mana kita mikirnya pasti semuanya bakal gersang dan tanah retak-retak. Danau Tendetung justru penuh air. Bener-bener penuh. Nah, sekarang bandingin sama kondisi sebelahnya. Pas awan gelap kumpul dan hujan deras mengguyur wilayah itu, iya, di tengah-tengah musim hujan, danau ini malah kosong melompong. Kering kerontang. Ini tuh kebalikan 100% dari danau pada umumnya. Kok bisa gitu ya? Yuk kita cari petunjuknya langsung ke dasar danau yang kosong itu. Bagian 2, 2 musim, 2 wajah. Menjelajahi cekungan kosong. Kita turun langsung nih ke dasar danau buat nyari jejak fisiknya. Kadang, petunjuk paling penting justru tertinggal pas pemeran utamanya menghilang. Bayangin kita lagi jalan di tengah cekungan luas ini, persis di bawah guyuran hujan lebat. Jejak apa ya yang ditinggalin sama air yang tiba-tiba lenyap ini? Dan ini dia yang kita temuin. Pas air danau yang super luas itu menghilang di musim hujan, dasarnya nggak cuma berubah jadi hamparan lumpur datar. Nggak sama sekali. Malahan, cekungan ini nampilin pemandangan lembah yang unik banget. Ada sungai yang berkelok-kelok, atau biasa disebut pola meandering, terukir jelas di dasarnya. Coba bayangin, ada aliran air yang terus-menerus memahat jalur yang meliuk-liuk di tempat yang seharusnya jadi dasar sebuah danau yang dalam. Pertanyaan logisnya sekarang, dari mana sih asal air yang ngalir di sungai berkelok ini? Dan ujungnya tuh mau ngalir kemana di tengah lembah yang kosong begini? Masuk ke bagian 3, celah gua tersembunyi. Kemana perginya air? Siap-siap ya, karena kita harus ngelacak dari mana asal air ini dan di mana saluran pembuangannya. Dan jujur aja, temuan fisiknya ini benar-benar menakjubkan. Begitu kita jalan nelusurin pinggiran lembah, kita baru sadar satu hal penting soal hidrologi lokal di sini. Air yang ngalir membelah dasar danau yang kering itu ternyata bukan cuma air hujan yang turun langsung dari langit. Sebenarnya, itu adalah sistem drainase atau limpahan dari rawa-rawa luas yang ada di sekeliling wilayah tersebut. Rawa-rawa ini numpahin seluruh beban airnya langsung nyebur ke dalam lembah Danau Tendetung. Dan jumlah air yang ditumpahin, wah, luar biasa di luar nalar. 4.500. Angka ini bukan sekedar angka biasa, ini nunjukin jumlah liter air per detik. Biar gampang ngebayanginnya, coba kalian visualisasiin ada ribuan botol galon air mineral ukuran gede ditumpahin barengan setiap detiknya, tanpa henti. Sebanyak itulah debit air raksasa yang ngamuk dari rawa-rawa dan nyerbu dasar tanah lembah ini pas musim penghujan. Volume dan kekuatannya luar biasa masif. Nah loh, formasi geologi raksasa macam apa yang bisa menelan air sebanyak itu dalam sekejap mata? Terus, pas kita jalan lagi menyusuri salah satu dinding pembatas danau, bam, kita nemuin pelakunya. Di situ ada sebuah inlet tunggal, sebuah celah misterius yang bentuknya mirip banget sama mulut gua gelap. Mulut gua inilah yang bertindak layaknya lubang pembuangan raksasa, menelan habis-habisan 4.500 liter air per detik itu langsung ke dalam perut bumi. Penemuan gua tersembunyi ini ibarat kepingan puzzle terakhir yang super krusial buat ngebuka keseluruhan gambaran besarnya. Bagian keempat, fenomena estafel. Sains di balik siklus terbalik. Jadi poin pentingnya ada di sini nih.
Ayo kita gabungin semua petunjuk tadi buat memahami sains mutlak di balik trik sulap alam ini. Coba catat istilah teknis baru ini di glosarium jurnal kalian, estafele. Keajaiban di Danau Tendetung ini secara ilmiah dikenal sebagai fenomena estafele. Gampangnya gini, ini tuh kondisi hidrologi khusus di mana ada hubungan yang terhubung langsung antara air permukaan, yaitu danau yang kita lihat, sama sebuah sistem sungai yang ngalir diam-diam jauh di bawah tanah. Jadi danau ini sama sekali nggak berdiri sendiri, kelangsungan hidupnya benar-benar disetir sama dunia bawah tanah. Biar gampang nangkapnya, kita urutin langkah-langkah luar biasa ini pakai analogi yang super sederhana ya. Bayangin, danau ini tuh kayak bak mandi raksasa di rumah kalian, tapi lubang salurannya bisa dua arah. Langkah pertama, air dari rawa sekitar mulai masuk ngisi cekungan. Langkah kedua, airnya ngalir deras nyari lubang pembuangan, yaitu si celah gua tunggal tadi. Nah, di langkah ketiga inilah keajaiban geologinya terjadi. Pipa pembuangan bak mandi kita ini nyambung langsung ke aliran sungai bawah tanah. Tergantung seberapa kuat tekanan dari sungai bawah tanah itu, dia bisa berbalik mendorong air naik menuhin bak mandi, atau justru menyedot airnya turun ke bawah sampai bak menjadi kosong melompong. Sistem bawah tanah inilah alasan mendasar kenapa siklus danau ini bisa berkebalikan 100% dari musim curah hujan di sana. Keberadaan air di Danau Tendetung murni dikendaliin sama tekanan dari sungai bawah tanah ini. Gini ceritanya, pas musim kemarau, tekanan air di dalam tanah rupanya lagi kuat-kuatnya. Jadi dia berbalik mendorong air naik keluar dari lubang gua, nyembur dan menuhin lembah sampai jadi danau. Sebaliknya, pas hujan deras, kondisi tekanan bawah tanah justru mengubah gua tersebut jadi corong raksasa yang menelan air dari permukaan dengan super cepat dan nyisain lembah yang kering dengan aliran sungai berkelok di dasarnya. Sistem tekanan inilah dalang tunggal di balik trik geologis yang gila ini. Nah, sebelum kita tutup catatan lapangan kita kali ini, ada satu pemikiran yang bikin merinding nih buat kita renungin. Kalau dunia yang ada tepat di bawah kaki kita aja bisa bikin sebuah danau seolah mengalir mundur, misteri bawah tanah luar biasa apa lagi ya yang diam-diam lagi nunggu buat kita temuin? Teruslah bertanya ya para penjelajah muda, dan jangan pernah berhenti ngamatin lingkungan kalian. Karena alam kita ini nggak pernah kehabisan teka-teki yang seru buat dipecahin. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.